Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin salat isya dan tarawih berjamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah di bulan yang penuh rahmat, ampunan dan barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa beribadah kepadanya sampai akhir Ramadan dan sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan amanah oleh takmir masjid untuk menyampaikan tema hindarilah kesyirikan dengan memperteguh keimanan. Ini adalah tema yang paling penting, yang paling utama. Bagaimana tidak? Ini adalah intisari prioritas dakwah para nabi, para rasul. Kalau berbicara masalah iman, tauhid dan syirik, sekali lagi ini merupakan intisari prioritas dakwah para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wastanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruan dakwah mereka? An i'budullah, sembahlah Allah saja dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Allah berfirman tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Seruan beliau ani ibudullah, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah saja, sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Dan sekali lagi ini adalah dakwah semua para nabi, para rasul. Tema tentang syirik dan tauhid ini sangat utama, sangat berharga, sangat penting. Bagaimana tidak? Ini adalah syarat diterimanya amal ibadah. Percuma kita puasa, salat, zakat, haji kalau kita masih jatuh ke dalam kesyirikan, masih jauh menyimpang dari tauhid yang benar. Sebagaimana Allah katakan, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, gugur semua amal ibadahmu. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus dalam diri kita ada keyakinan bahwasanya tanpa tauhid tidak ada artinya ibadah kita. Kalau sudah ada syirik, penyembahan kepada selain Allah,
maka gugur semua amal ibadah kita. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, bulan suci Ramadan merupakan madrasah keimanan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang puasa, hadis-hadis tentang puasa, banyak penggemblengan tentang iman, tentang tauhid, dan untuk kita menjauh dari kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan sepakat ulama mengatakan takwa artinya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran, perintah Allah pertama kali dalam Al-Quran bukan perintah tentang salat, bukan perintah tentang puasa, namun perintah untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran. Perintah untuk apa? Bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula kata para ulama, larangan pertama dalam Al-Quran, larangan untuk berbuat syirik. Dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 186 masih berkaitan dengan puasa. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu wahai Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat. Allah di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. Allah mendengarkan doa kita, Allah melihat kita, dan Allah yang akan mengabulkan doa kita. Allah mengatakan, apabila hambaku bertanya tentang diriku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Doa adalah ibadah, maka serahkan kepada Allah. Sebagaimana kita puasa ibadah, maka kita tujukan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada nabi, jangan berdoa kepada wali, jangan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan syiar seorang muslim, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Sebagaimana salat wajib kita tujukan kepada Allah, demikian pula puasa kita, demikian pula dengan doa kita, istighosah kita, tawakal kita hanya untuk Allah semata. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Dan Allah pun berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang-orang musyrikin. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, Ramadan memperkokoh iman kita kepada Allah, memperteguh tauhid kita kepada Allah,
dan sekaligus menjauhkan kita, menghindarkan kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Demikian pula Ar-Rasul SAW dalam banyak hadis-hadis beliau menegaskan bulan suci Ramadan madrasah imaniyah, madrasah keimanan. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh iman, bukan sekedar berpuasa begitu saja, namun harus didasari oleh iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Demikian pula Rasul melanjutkan hadis beliau tadi, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang salat malam, salat tarawih di bulan suci Ramadan didasari oleh iman, Rasul mensyaratkan kalau kita mau diterima amal ibadah kita, diampuni dosa kita, harus ada al-iman, mengimani hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Wajib mengimani Allah satu-satunya sembahan yang hak. Kemudian ketika melaksanakan ibadah qiyamul lail, salatul lail, tarawih, ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini ma'asyal muslimin, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang puasa yang intinya bagaimana menggembleng iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menghindarkan kita, menjauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah, yang mana Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a." Beribadalah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Dan seorang muslimah yang sejati tidak pernah alergi dengan istilah syirik. Jangan mengatakan sedikit-sedikit syirik. Ini istilah Al-Quran. Mau dihapus lagi? Na'udzubillah min dzalik. Apa mau diganti dengan istilah lain seperti kafir dan sebagainya? Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim yang sejati hanyalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita, tauhid kita kepadanya, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.